Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Dr. Suharsono Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Bapak Egy Nuryadin Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan juga Bapak Dr. Dita Agustin Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi, juga rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai embriologi pada mamalia, di mana pada embriologi mamalia ini kami akan mengambil sampel, yaitu embriologi pada hewan sapi. Adapun untuk anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Dania Nur Iskandar dengan NPM 192154114, lalu ada Aulia Farhan Muhammad dengan NPM 192154063, juga yang terakhir ada Andi Mulyadi dengan NPM 192154108. Dan di sini saya, Dania Nur Iskandar, akan bertindak sebagai moderator. Adapun untuk pembahasan pada materi embriologi sapi ini, yang pertama adalah gametogenesis, lalu yang kedua ada fertilisasi, yang ketiga ada tipe telur dan pembelahan, yang keempat ada pembelahan zigot, dan yang kelima ada organogenesis pada hewan sapi. Masuk pada materi pertama, pada embriologi sapi, yaitu gametogenesis, di mana gametogenesis ini sendiri akan disampaikan oleh saya sendiri, Dania Nur Iskandar, dan pembahasannya yaitu mengenai spermatogenesis dan juga oogenesis pada sapi. Yang pertama adalah spermatogenesis pada sapi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatosit primer dan sekunder dari spermatogonia tipe A yang dikendalikan oleh FSH dari hipofisis anterior. Sedangkan untuk spermiogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa dari spermatid yang dikendalikan oleh LH dan testosteron. Secara umum, spermatogenesis dibagi dalam 4 fase, yang pada awalnya sel-sel kelamin jantan berkembang secara progresif dan bermigrasi dari membran basalis ke arah lumen tubulus seminiferi, di mana pada waktu itu berhubungan juga dengan sitoplasma sel-sel Sertoli yang bertugas memberi makan. Nah, secara umum spermatogenesis ini dibagi ke dalam 4 fase. Fase yang pertama berlangsung selama 15-17 hari, di mana terjadi pembelahan mitotik. Spermatogonia menjadi 2 anak sel, yaitu spermatogonium dorman yang menjamin kontinuitas spermatogonia, dan 1 spermatogonium aktif yang membagi diri 4 kali sehingga akhirnya membentuk 16 spermatosit primer atau 2N. Nah, setelah itu masuk pada fase kedua yang berlangsung selama 15 hari. Di sini akan terjadi pembelahan meiotik dari spermatosit primer 2N menjadi spermatosit sekunder N. Lalu masuk pada fase ketiga yang akan berlangsung selama beberapa jam, di mana ini terjadi pembelahan spermatosit sekunder menjadi spermatid. Setelah itu masuk pada fase keempat yang berlangsung selama 15 hari, di mana ini akan terjadi metamorfosis. Nah, di mana spermatid ini menjadi spermatozoa muda tanpa pembelahan sel. Spermatozoa muda ini tidak segera masuk ke dalam lumen tubulus seminiferi, melainkan ini akan dirawat dulu oleh sel-sel Sertoli sampai protein droplet yang masih ada pada bagian pangkal ekor atau lehernya akan mengecil. Lalu, sel-sel Sertoli ini bertugas sebagai pengasuh spermatozoa muda dan akan memproduksi hormon, yang mana hormon itu disebut dengan inhibin. Nah, demikian juga untuk sel Sertoli ini akan memproduksi suatu protein pengikat hormon jantan dan berfungsi dalam transport hormon di dalam darah. Nah, ini disebut dengan androgen binding protein atau ABP.
Secara teori, pada sapi ataupun domba, sebuah spermatogonia tipe A akan berkembang menjadi 16 spermatosit primer dan 64 spermatozoa. Nah, karena spermatogenesis pada sapi berlangsung 50 sampai 62 hari, ataupun pada domba dan babi itu bisa sampai 46 sampai 49 hari, maka waktu yang dibutuhkan dari spermatogonium A sampai menjadi spermatozoa yang diejakulasikan pada sapi ataupun domba ini akan memakan waktu kira-kira 60 sampai 70 hari. Namun untuk pada babi ini sendiri, spermatogonium A sampai menjadi spermatozoa itu kira-kira membutuhkan waktu 50 sampai 66 hari. Nah, untuk sperma pada sapi ini sendiri itu kan biasa disebut dengan semen, di mana semen ini adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal diejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina sewaktu kopulasi. Semen ini terbagi ke dalam dua bagian, ada sel spermatozoa atau disingkat dengan spermatozoa, atau sel-sel kelamin jantan yang tersuspensi di dalam suatu cairan atau medium semi gelatinus, ataupun yang disebut dengan plasma semen. Sel spermatozoa dihasilkan di dalam testis, sedangkan plasma semen adalah campuran sekresi yang berasal dari epididymis dan kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap seperti vesikularis dan prostata. Nah, untuk produksi spermatozoa oleh testis ini memproduksi plasma semen yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar kelamin yang dikontrol oleh hormon. Dapat dilihat ini gambar daripada fase-fase secara umum yang terjadi pada spermatogenesis. Selanjutnya adalah oogenesis, di mana oogenesis ini adalah proses pembentukan dan perkembangan ovum. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum atau gamet betina yang belum matang atau immature germ cells di dalam ovarium. Sel benih primordial atau primordial germ cells pada betina disebut dengan gonosit dan ditemukan pada dinding yolk sak embrio yang berumur 20 hari. Pada minggu kelima, gonosit bermigrasi ke jaringan gonad atau gonadal ridges. Setelah mengalami mitosis berulang kali, kemudian berkembang menjadi oogonium di dalam ovarium. Setiap oogonium kemudian diliputi oleh jaringan sel folikel membentuk folikel primer. Tahapan oogenesis ada mitosis dan juga meiosis, di mana untuk mitosis ini atau multiplikasi ini, oogonia berproliferasi dengan cara mitosis selama satu periode sebelum berdiferensiasi menjadi oosit primer. Pada manusia, oosit primer terbentuk pada akhir bulan ketiga perkembangan prenatal. Nah, oogonium yang telah menjalani mitosis satu periode kemudian berdiferensiasi menjadi oosit 1 dan setelah itu akan segera memasuki pembelahan meiosis 1. Kromosom berkondensasi dan membran nukleus hancur. Ini adalah tanda-tanda permulaan masuknya pada maturasi, dan kromosom homolog yang sudah bereplikasi pada metafase akan menempatkan diri di bidang ekuator, lalu mengalami segregasi pada anafase ke-1. Nah, ini akan menjadi dua nuklei anak, di mana masing-masing ini akan mengandung separuh jumlah kromosom asal, namun jumlah DNA-nya akan tetap sama, atau juga diploid. Nah, untuk yang kedua adalah meiosis, di mana meiosis oogenik berbeda dengan meiosis spermatogenik. Nah, ini berbeda dalam segi penempatan spindel. Pada metafase spindel ini akan bermigrasi ke pinggir sel. Untuk mengakhiri pembelahan meiosis 1, sitoplasma membagi materinya secara asimetris, di mana ini akan menghasilkan dua sel anak yang sangat berbeda ukurannya. Satu berupa oosit sekunder yang besar,
di mana ini akan menerima hampir seluruh volume konstituen sel, dan yang satu lagi akan berupa satu polar body satu yang kecil, di mana ini hanya akan mengandung sedikit sekali sitoplasma. Pada stadium ini, setiap kromosom masih berupa two sister chromatid. Dan pada ovulasi, oosit sekunder tersebut akan dibebaskan dari ovarium. Lalu kemudian akan mengalami pematangan yang cepat dan bertransformasi menjadi telur yang siap untuk fertilisasi. Nah, bila fertilisasi ini terjadi, maka telur distimulasi untuk melakukan meiosis secara komplit pada stadium anafase. Pada meiosis hewan betina dewasa, ini terjadi di ovarium. Proses produksi ini dimulai dari sel primordial diploid yang disebut dengan oogonium. Sel ini akan berkembang menjadi oosit primer dan mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Pada akhir meiosis 1, pembagian sitoplasma tidak sama antar dua sel anak. Sel yang menerima pembagian besar sitoplasma disebut oosit primer. Sel lain yang akan mengalami degenerasi ini disebut dengan badan kutub. Oosit primer akan mengalami meiosis kedua. Nah, sekali lagi bahwa sitoplasma ini dibagi secara tidak merata. Hanya satu sel menjadi sel telur yang berisi sebagian besar sitoplasma, sedangkan sel yang lain akan mengalami degenerasi atau disebut dengan polosit. Nah, apa nih tujuan pembagian sitoplasma yang tidak merata ini? Nah, tujuannya itu untuk menyediakan sel telur dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung zigot berkembang selama beberapa hari setelah pembuahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi gametogenesis pada hewan sapi. Masuk pada materi kedua, yaitu fertilisasi pada sapi, yang akan disampaikan oleh rekan saya Aulia Farhan Muhammad. Kepadanya dipersilakan. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan peluburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami, dan pada dasarnya gamet-gamet yang melebur adalah haploid. Fertilisasi pada mamalia termasuk fertilisasi internal karena khas untuk adaptasi dengan kehidupan di darat. Sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, telur itu membentuk membran fertilisasi untuk merintangi pemasukan sperma. Kemudian masuk ke proses fertilisasi. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi. Nah, sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kapasitasi merupakan satu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi betina, berlangsung sekitar 7 jam. Selama itu, suatu selubung glikoprotein dan plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Sedangkan reaksi akrosom terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pellucida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pellucida yang dapat pada akrosom. Nah, oosit atau ovum akan mencapai tuba 1 jam lebih setelah diovulasikan. Ovum ini dikelilingi oleh korona dari sel-sel kecil dan zona pellucida yang nantinya akan menyaring sel spermatozoa yang ada sehingga hanya satu sel yang dapat menembus ovum. Nah, setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunan sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot yang terus membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tempat terjadinya penyatuan ovum dengan spermatozoa adalah di dalam ampula dari tuba Fallopi.
Nah, proses penetrasi ovum yang terjadi dari 3 tahap menurut Sadler, yaitu fase penetrasi corona radiata, fase penetrasi zona polisida, dan penyatuan membran sel oosit dan sperma. Penetrasi corona radiata merupakan bagian terluar dari ovum. Untuk mempenetrasinya, tentu sperma berlomba-lomba dengan ratusan juta sperma lainnya, karena hanya satu sperma yang dapat menembus corona radiata. Diperkirakan sperma lainnya membantu spermatozoa yang membuahi untuk menembus pelindung gamet betina lainnya. Hanya sperma yang telah terkapasitasi lah yang dapat menembus corona radiata. Lanjut, penetrasi zona pelosida adalah selubung glikoprotein yang dapat memudahkan spermatozoa mengadakan pengikatan dan reaksi akrosom. Dapat dikatakan zona pelosida merupakan lapisan kedua setelah corona radiata. Nah, reaksi akrosom ini diperantarai oleh ligan CP3, yaitu suatu protein zona pelosida yang berfungsi sebagai reseptor sperma. Nah, pelepasan enzim akrosom ini akan memudahkan sperma menembus zona pelosida. Permeabilitas sperma ini akan berubah ketika spermatozoa berkontak dengan permukaan oosit. Kontak ini akan memacu oosit mensekresikan enzim lisosim yang akan mengubah zona pelosida untuk mencegah penetrasi sperma dan menginaktifkan tempat-tempat reseptor spesifik untuk sperma lain di permukaan ini. Dapat dikatakan saat satu sperma telah menembus zona pelosida, ovum akan mengkondisikan agar tidak ada sperma lain yang masuk. Kemudian ovum yang telah dibuahi merupakan sel terbesar dalam tubuh. Penyatuan ovum dan spermatozoa merangsang dimulainya pembelahan mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, 16, sampai 32 sel. Selama perjalanan di dalam tuba falopi menuju uterus, embrio yang berjumlah 32 sel yang disebut morula akan berkembang menjadi blastosis. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu tipe sel telur. Tipe sel telur mamalia berdasarkan banyaknya vitalus termasuk telur oligolesital, yang mana vitalusnya sedikit, sel telur yang sedikit sekali atau hampir tidak mengandung yolk. Keadaan ini dijumpai oleh sel telur dari bangsa mamalia. Selanjutnya, berdasarkan persebaran vitalus, telur isolesital jumlah yolknya relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contohnya telur Echinodermata, Amphioxus, dan mamalia. Kemudian mamalia terdiri dari jenis induced or reflex ovulator, di mana ovulasi diinduksi oleh proses senggama. Misalnya, semua mamalia memiliki periode kawin yang tetap dan peluangnya pembuahan meningkat hingga 100% jika melakukan hubungan senggama pada proses tersebut. Baik, untuk pembelahannya sendiri, perkembangan embrio mamalia terjadi di dalam tubuh induknya. Ada beberapa perbedaan pembelahan mamalia dibandingkan hewan lainnya. Pertama, pembelahan berjalan sangat lambat. Kedua, tipe pembelahannya yaitu pada pembelahan pertama terjadi secara normal, yaitu melalui bidang meridional. Pada pembelahan kedua, lain dari biasanya, yaitu blastomer membelah secara meridional, sedangkan blastomer lainnya membelah secara ekuatorial. Nah, tipe pembelahan ini disebut holoblastik rotasional. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu penyajian materi terkait pembelahan zigot. Pembelahan zigot terjadi setelah terjadinya proses fertilisasi atau penyatuan inti dari sel telur dan juga sperma. Nah, selama beberapa hari sel telur yang telah dibuahi atau disebut juga dengan zigot atau embrio itu akan hidup bebas di tuba falopi. Nah, gambar tersebut, gambar di kiri itu merupakan proses perkembangan zigot hingga menjadi blastosis, di mana dapat kita lihat gitu ya. Di sana ada beberapa bagian yang diberi tanda dengan bagian A itu merupakan zona pelosida, kemudian B blastomer, C kemudian blastosol, kemudian D inner cell mass, dan bagian E yaitu trofoblast. Nah, di mana zigot yang awalnya zigot yang terdiri dari 2 sel kemudian akan membelah menjadi 4 sel, kemudian berkembang lagi menjadi 8 sel, kemudian menjadi morula. Setelah menjadi morula akan menjadi blastula, dan setelah menjadi blastula
akan menjadi blastosis gitu ya. Sebelum lebih lanjut, ada yang disebut dengan siklus estrus. Estrus sendiri merupakan suatu fase kegiatan fisiologis pada hewan betina tidak bunting yang dimanifestasikan dengan perlihatkan gejala keinginan kawin. Nah, dalam Sanger 2005 dibedakan itu ya beberapa estrus gitu ya, fase estrus, diantaranya ada proestrus, ada estrus, metaestrus, dan juga diestrus. Siklus estrus yang pertama itu ada proestrus, di mana periode pada saat folikel the graft sedang tumbuh akibat pengaruh FSH dan menghasilkan estradiol dengan jumlah yang semakin bertambah. Yang kedua itu ada estrus, di mana periode yang ditandai oleh keinginan kelamin dan penerimaan pejantan oleh hewan betina. Yang ketiga ada metaestrus, pada periode ini uterus mengadakan persiapan untuk menerima dan memberi makan embrio. Dan untuk yang terakhir itu ada diestrus, di mana corpus luteum ini menjadi matang dan pengaruh progesteron menjadi dominan. Kondisi ini akan terus berlangsung selama masa kebuntingan. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, terjadilah implantasi. Implantasi sendiri itu dapat dikatakan bila telah terjadi bila embrio yang telah bertautan dengan endometrium sedemikian rupa sehingga tidak akan berubah tempatnya. Istilah implantasi mungkin lebih sesuai untuk jenis-jenis hewan dan di mana embrio tertanam dalam dinding uterus. Nah, pada manusia blastosis berimplantasi dengan menembus epitel uterus dan tidak ada hubungan sama sekali dengan rongga uterus. Nah, sedangkan pada ternak sendiri, terusnya pada mamalia, sebaliknya embrio tetap berada dalam rongga uterus. Gastrulasi adalah suatu proses yang dinamis, di mana berlangsung migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan morfogenik. Nah, gastrulasi pada mamalia itu ditandai dengan terbentuknya rongga pada masa sel-sel dalam inersermals yang makin lama makin besar dan dinamakan dengan rongga amnion. Pada sapi, jalannya implantasi mirip dengan pada domba karena juga mempunyai karunkula. Jumlah embrio juga kurang lebih sama, 1-2 buah. Nah, bedanya terletak pada faktor waktu dan kemungkinan terjadinya anastosoma dari calon pembuluh darah pada dua membran trophoblas. Nah, gambar yang disajikan itu merupakan gambar ataupun struktur dari membran embrionik pada sapi, di mana pada ada bagian-bagiannya itu mulai dari A sampai L, ada bagian embrio, kemudian ektoderm, somatic mesoderm, hingga ada rongga chorion, ada rongga amnion, dan beberapa keterangan lainnya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu terkait plasenta. Plasenta sendiri itu ada berbagai macam, dan plasenta yang dimiliki oleh sapi yaitu jenis Cotyledonaria. Nah, pada plasenta ini pili tidak tersebar merata pada chorion, tetapi berkelompok pada permukaan luar chorion yang disebut cotyledon. Nah, di daerah tempat melekatnya cotyledon, dinding uterus membentuk penebalan-penebalan yang dinamakan dengan karunkel. Materi selanjutnya yaitu terkait organogenesis. Organogenesis adalah proses di mana ektoderm, endoderm, dan mesoderm berkembang menjadi organ-organ internal organisme, dimulai dari implantasi sampai saat dimulainya pembentukan organ tubuh bagian dalam. Pada sapi berkisar pada hari ke-12 sampai 45 setelah fertilisasi. Periode organogenesis itu dibedakan menjadi dua, ada pertumbuhan antara, ada pertumbuhan akhir. Pertumbuhan antara terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif. Sedangkan untuk pertumbuhan akhir di mana periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu. Genesis merupakan proses pembentukan organ pada makhluk hidup. Organ yang dibentuk itu berasal dari lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Nah, diantaranya ada lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, lapisan endoderm. Nah, untuk lapisan ektoderm ini akan berdiferensiasi menjadi jantung, kemudian sistem saraf atau otak, kemudian integumen kaitan sama kulit, rambut, dan juga alat indera. Nah, lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi otot, kemudian tulang dan rangka, kemudian alat reproduksi lagi berkaitan dengan testis dan ovarium, kemudian alat peredaran.
Kemudian ada lapisan endoderm. Lapisan endoderm ini akan berdiferensi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan juga alat respirasi. Periode fetus dimulai dari terbentuknya alat-alat tubuh bagian dalam, terbentuknya ekstremitas, sampai masa kelahiran. Nah, periode ini dimulai kira-kira 45 hari pada sapi. Selama periode ini terjadi perubahan dan diferensiasi organ, jaringan, dan juga sistem tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan embrio, diantaranya ada gen, lingkungan, nutrisi, dan juga hormon. Gen sendiri merupakan materi genetik yang mengatur sifat suatu individu. Sifat anak didapat dari kedua orang tuanya. Sifat orang tua diturunkan kepada anaknya. Sebagian berasal dari ayah dan sebagian berasal dari ibu. Sifat-sifat ini bisa bersifat morfologis maupun fisiologis. Bahkan ada penyakit yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Nah, yang kedua ada lingkungan. Lingkungan sendiri memiliki pengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya cahaya dan juga cahaya matahari dan juga air. Nah, cahaya berkaitan dengan tulang, kemudian air kaitannya dengan parut dalam tubuh kita. Kemudian ada nutrisi. Nutrisi pun sama gitu ya, memiliki peran yang krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada hormon. Hormon merupakan salah satu faktor internal selain gen yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Hormon yang paling mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya yaitu ada hormon somatropin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.